Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sarita Banteng SPD bersama rekan-rekan guru SMP Negeri 9 Manado yang sebagai tim pengajar IPA di SMP Negeri 9 Manado dalam pembelajaran IPA. Adik-adik, pada masa sekarang ini kita belum bisa bertatap muka langsung, maka hari ini kita masih bertatap muka lewat pembelajaran daring. Materi kali ini adalah objek IPA dan pengamatannya. Mungkin di adik-adik di SD belum mempelajari IPA lebih mendalam. Walaupun sudah mendapatkan pelajaran IPA, tapi masih pada taraf dasar-dasarnya. Sekarang kita sudah menginjak di SMP, maka dari pelajaran IPA SD itu akan lebih ditingkatkan lagi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Kita saksikan bersama, yuk. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan 3 komponen keterampilan proses metode ilmiah penyelidikan IPA. Dan yang kedua, menjelaskan kegunaan mempelajari ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ketiga, menyebutkan objek yang dipelajari di dalam IPA. Tim guru SMP 9 Manado terdiri dari 1. Sarita Banteng, saya sendiri, Imelda Komole, dan Bapak Randy Stefanus Lembong SPD. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai IPA, alangkah baiknya kita cari mengerti dulu apa arti IPA. Nah, inilah arti IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup seperti saya dan benda mati. Di dalam menemukan konsep-konsep IPA, maka para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan yang disebut dengan observasi pengamatan, kemudian merumuskan masalah, kemudian setelah dia rumuskan masalah, dia teliti dan dia ambil kesimpulan-kesimpulan yang berdasarkan penelitiannya dan dia bisa komunikasikan. Dan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan ilmuwan harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi tidak kaleng-kaleng orang bilang, harus tepat dan jelas. Dan langkah-langkahnya yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut dinamakan dengan metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah itu adalah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dari pemecahan masalah atau penyelesaian masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya, atau kata lain simpulan yang valid, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Metode ilmiah dalam penyelidikan IPA antara lain meliputi 1. Pengamatan. Jadi pertama kita amati dulu benda yang akan kita teliti. Dan yang kedua, menginferensi. Setelah kita mengamati, kita menarik kesimpulan atau menginferensi. Kemudian setelah kita simpulkan apa hasil dari penelitian kita, baru kita komunikasikan atau kita jelaskan ke teman-teman, tetangga atau kerabat dekat yang kita temui di lingkungan kita. Berikut, pengertian dari pengamatan atau observasi adalah sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan
yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan sesuatu penelitian. Itu pengertian dari pengamatan. Dan yang kedua, menginferensi adalah mengambil kesimpulan dari hasil pengamatan yang diteliti. Berarti setelah kita teliti, kita cermati apa penyebab dan lain sebagainya, baru kita ambil kesimpulan, oh ini dia penyebabnya, ini hasilnya. Itu yang dimaksud dengan kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah mengomunikasikan, atau mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan yang berhasil dikumpulkan dan menyampaikan dengan hasil penyelidikan tahap demi tahap yang kita lakukan ke orang lain. Manfaat dari mempelajari IPA atau belajar IPA dan manfaatnya: 1. Dapat mengenal ilmu tentang alam. 2. Mendapatkan wawasan dan informasi tentang makhluk hidup seperti saya dan lain sebagainya. 3. Dapat mengetahui awal lahirnya manusia karena pertemuan antara sel sperma dan sel telur kemudian berubah menjadi zigot atau calon individu baru. 4. Dapat mengetahui lebih luas ilmu tentang bumi dan planet yang ada di angkasa. Dan yang 5, dapat mengetahui makhluk yang berukuran paling kecil atau mikroskopis hingga yang berukuran besar atau makroskopis. Dan yang terakhir, masih banyak lagi yang tidak dapat disebut satu persatu. Nanti adik-adik kalau jadi peneliti sebentar, adik-adik akan menemukan berbagai objek IPA yang adik-adik temui di lingkungan adik-adik. Objek yang dipelajari dalam pelajaran IPA antara lain yaitu benda hidup atau objek hidup seperti kucing, kambing, dan lain sebagainya. Kemudian benda mati seperti meja, kursi, mobil, motor, dan lain sebagainya. Itu objek-objek yang dipelajari di dalam IPA, yaitu benda hidup dan benda mati. Setelah mendengarkan penjelasan dari saya tadi, maka di sini Ibu sediakan satu buah tayangan untuk adik-adik perhatikan dan amati baik-baik. Kemudian berikan komentar Anda dan ada pertanyaan yang akan timbul dari video tersebut. Kita saksikan. Mendengarkan penjelasan dari saya tadi, maka di sini Ibu sediakan satu buah tayangan untuk adik-adik perhatikan dan amati baik-baik. Kemudian berikan komentar Anda dan ada pertanyaan yang akan timbul dari video tersebut. Kita saksikan. Ya, ini tanaman di depan rumah, yaitu ada serai, kalau orang Manado bilang Brahmakusu. Kemudian ada binatang yang datang, bang sudah asam di situ, jadi anjol. Ya, sudah. Sekarang setelah adik-adik memperhatikan tayangan dari video tadi, ada pertanyaan yang adik harus jawab. Yang pertama, dari tayangan video di atas, objek IPA apa saja yang hidup dan tak hidup yang kamu amati? Yang kedua, kira-kira masalah apa yang timbul dari tayangan video tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana cara adik-adik mengatasi masalah
yang ada pada tayangan video tersebut. Buatlah kesimpulan adik-adik setelah kamu mengamati tayangan video tersebut. Lalu, tuliskan jawabanmu dalam buku catatan, dan setelah Anda tulis, bacalah dengan nyaring dan jelas, dan buat dalam bentuk video lalu kirimkan ke WA saya atau ke WA guru bidang studi mata pelajaranmu. Demikian video hari ini, semoga bermanfaat dan kita bertemu kembali dalam pembelajaran berikut. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye.